Selamat hari Minggu adik-adik. Kembali bersama Sekolah Minggu GKP Tanjung Barat. Yeay, Kak Cai, punya temen nggak? Punya dong. Tanya dong. Kak Ibet punya temen nggak? Punya dong. Kak Cai, tahu nggak? Kalau kita itu punya sobat yang setia banget. Oh Cuma iya? satu sobat. Oh iya? Iya. Siapa tuh Kak Ibet? Yaitu Tuhan Yesus. Oh yes. Adik-adik, yuk kita bangkit berdiri. Ayo. Kita nyanyikan lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Ya, ayo adik-adik. berdiri. Berdiri. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi Kak Ibet ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa Kak? Siapa Kak? Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oke, yes. Nah, kalau kita sudah dihibur hati kita oleh Yesus, berarti sekarang kita mau bersyukur ya Kak Ibet ya. Iya. Kita mau berdoa syukur Iya. untuk pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa syukur. Adik-adik, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan yang begitu besar bagi kami. Kami telah Tuhan berikan kesehatan, juga kesempatan untuk ibadah pada pagi hari ini. Sekolah Minggu GKP Tanjung Barat. Tuhan Yesus, berkati kami semua, adik-adik maupun pengajar yang akan mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Tuhan berkati agar kami menjadi anak-anak yang semakin pintar dan menyenangkan hati Tuhan juga orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Acai, kita mau dengar cerita nih. Oke. Ceritanya tentang siapa Kak? Pastinya tentang cerita Alkitab, tentang kebaikan Tuhan. Oh ya. Nah Kak Cai, tokoh kali ini siapa Oke. sih Kak Cai? Kalau tidak salah ya, Musa ya. Ya benar Kak Ibet? Benar. Nah adik-adik, pada hari ini kita akan belajar tokoh Alkitab yaitu Musa. Musa. Penyertaan Tuhan terhadap bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa. Ya. adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian, lingkupi. Dengan sayapmu
mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi adik-adik semua. Pasti adik-adik sudah cantik dan ganteng, duduk manis di depan TV. Nah adik-adik, kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu pada hari ini bersama Kak Teresia. Apa kalian sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kalian sudah duduk manis? Oke, kalau gitu sekarang kita mau berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Kami sudah siap ya Bapa, kiranya Engkau mau memimpin kami supaya kami dapat duduk diam dengan manis dan mendengarkan firman-Mu dan menjadi anak-anak yang baik dan penurut akan firman-Mu. Berkati juga Kak Teresia yang akan membawakan firman-Mu pada hari ini, supaya segala puji dan kemuliaan hanya untuk nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, cerita kita minggu ini judulnya adalah Tuntunan Allah kepada Musa dan Israel. Adik-adik pasti di rumah punya Alkitab ya. Nanti adik-adik minta bacakan kepada mama papa, atau kalau yang sudah bisa baca, baca sendiri ya. Ayatnya itu dari Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Oke adik-adik. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih. Di antara adik-adik pagi ini apakah ada yang nangis pada waktu disuruh mama atau papanya untuk bangun pagi terus mandi? Nggak mau mama, masih ngantuk, nggak mau mandi, ini kan hari libur, aku males mandi. Siapa yang seperti itu? Oh, pasti semua enggak ya? Udah cantik dan ganteng kan nih sekarang? Nah, adik-adik kita lihat gambar berikut ini. Coba kalian lihat, gambar apa ini? Ini adalah gambar seorang anak yang sedang sakit. Kenapa ya dia sakit ya? Mungkin karena terkena virus atau kuman. Oh, rupanya dia males mandi, males bangun pagi juga. Padahal bangun pagi itu sehat. Kita bisa kena sinar matahari pagi yang bagus untuk kekuatan tubuh, bagus untuk pertahanan terhadap virus dan bakteri. Nah, adik-adik, karena itu kalau dibilangin sama mama papa untuk bangun pagi, untuk rajin mandi,
kita nurut ya, karena itu ternyata untuk kesehatan kita semua. Nah, satu lagi nih, ada gambar lagi. Gambar apa ini? Iya betul adik-adik. Ini adalah gambar rumah-rumah yang terkena banjir. Nah, kasihan ya adik-adik ya. Kalian lihat ada yang hanyut tuh, terbawa banjir. Nah, kenapa bisa ada banjir seperti itu? Kalian tahu nggak? Itu ternyata karena ada banyak orang yang buang sampah sembarangan, sehingga saluran-saluran airnya tertutup sama sampah, jadi airnya meluap jadi banjir. Nah, karena itu adik-adik mungkin sering dengar dibilangin sama mama papa atau kakak atau guru supaya adik-adik kalau buang sampah jangan sembarangan, harus buang sampah pada tempatnya, yaitu namanya tempat sampah ya adik-adik ya. Kenapa namanya tempat sampah? Ya karena itu tempat untuk sampah. Jadi kalau buang sampah harus pada tempat sampah supaya tidak ada banjir. Nah adik-adik, cerita kita pada minggu ini tentang bangsa Israel. Kalian lihat gambar berikutnya nih. Jadi ceritanya dulu bangsa Israel itu menjadi budak di Mesir. Budak itu adalah orang yang dipaksa untuk bekerja sepanjang hari, dari pagi sampai malam dia disuruh kerja terus. Gak boleh main, gak boleh belajar. Jadi dia gak punya kebebasan seperti adik-adik ya. Bisa main, bisa belajar. Nah, yang namanya budak harus kerja terus. Bangsa Israel ini dulunya adalah budak. Namun karena Tuhan itu sayang kepada bangsa Israel, Tuhan mengutus Musa. Kita lihat gambar berikutnya. Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Setelah bangsa Mesir dihukum dengan tulah-tulah, lalu bangsa Israel bisa bebas. Dia boleh pergi dan keluar dari Mesir untuk ke suatu negeri yang sudah dijanjikan Tuhan. Negeri yang berlimpah dengan madu dan susu, negeri yang bagus sekali, yang indah dan subur. Nah adik-adik, tapi untuk pergi ke negeri yang dijanjikan Tuhan ini, ternyata oleh Tuhan disuruh jalannya lewat jauh memutar. Itu ya, jauh memutar. Kenapa ya adik-adik ya? Apakah karena Tuhan gak sayang sama bangsa Israel, suruh jalan jauh? Zaman dulu kan belum ada Gojek, belum ada GrabCar, belum ada mobil, adanya paling kuda dan lembu. Tapi untuk bangsa Israel yang segitu banyak, itu pasti perjalanan yang sangat jauh dan melelahkan. Nah, ternyata Tuhan suruh lewat jalannya jauh-jauh itu karena justru Tuhan sayang sama bangsa Israel. Kalau lewatnya deket, nanti dia disuruh perang. Akhirnya disuruh lewat jalan yang jauh deh. Lalu kita lihat lagi gambar berikutnya. Tapi adik-adik, ternyata Tuhan itu walaupun menyuruh bangsa Israel lewat jalan yang jauh, lewat padang gurun, Tuhan itu tetap menyertai bangsa Israel dengan kalau siang hari dalam bentuk tiang awan. Nah adik-adik tahu padang gurun gak? Padang gurun itu pasir semuanya, tapi tidak seperti di pantai ya. Kalau di pantai pasir ada lautnya, kalau padang gurun pasir aja, nggak ada airnya, nggak ada lautnya. Panas ya adik-adik ya, kalau siang hari pasti panas. Nah Tuhan menyertai bangsa Israel melalui tiang awan, sehingga bangsa Israel tahu menuju kemana. Dan tiang awan ini juga yang melindungi bangsa Israel dari terik matahari, jadi nggak panas-panas banget karena ada tiang awan ini. Selain itu, pada waktu bangsa Mesir mau menyusul bangsa Israel, mau diperangi lagi, tiang awannya nutupin matanya para bangsa Mesir itu. Jadi bangsa Mesir gelap, nggak bisa lihat, ya nggak bisa lihat bangsa Israel. Gitu. Itu penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel adik-adik. Lalu kalau malam
itu bentuknya adalah tiang api. Nah, adik-adik tahu kan kalau malam itu gelap ya. Zaman dulu kan belum ada listrik, belum ada lampu. Nah, dengan adanya tiang api, sehingga waktu malam itu bangsa Israel tidak gelap. Dia dituntun oleh tiang api dan juga memberikan kehangatan. Karena padang gurun itu kalau siang panas sekali, kalau malam dingin sekali. Jadi dengan adanya tiang api, bangsa Israel juga tidak terlalu kedinginan kalau pada malam hari. Nah, adik-adik, itu penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel karena Tuhan sayang sekali sama bangsa Israel. Nah, bangsa Israel yang segini banyaknya ini dipimpin oleh Musa. Musa itu yang diutus Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Adik-adik, bagaimana dengan kita semua nih, dengan adik-adik dan kakak juga? Tuh. Di zaman sekarang ini Tuhan mengutus orang tua kita, guru-guru kita, atau kakak kita, atau kakek dan nenek untuk menuntun kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang benar. Jadi kalau mama papa bilang harus bangun pagi, harus rajin mandi, itu untuk tujuan yang baik ya adik-adik ya. Jadi nggak usah ngelawan, diturutin aja. Lalu misalnya bilang harus belajar, capek gitu, capek mau belajar. Nah, itu harus diturutin karena itu untuk tujuan yang baik. Misalnya juga adik-adik dibilang mama papa gak boleh main HP lama-lama. Itu juga untuk tujuan yang baik adik-adik ya. Jadi Tuhan Yesus itu mengutus mama dan papa kita, kakak kita, kakek nenek kita, guru-guru di sekolah minggu juga untuk mengajarkan adik-adik menjadi anak yang baik, anak yang nurut sama Tuhan Yesus gitu. Nah, adik-adik, itu firman Tuhan pada minggu hari ini. Selamat menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang patuh dan baik. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Nah, adik-adik sudah dengar cerita ya, sudah dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Apa tadi pesannya firman Tuhan hari ini? Ya, kita harus taat ya sama peraturan karena kita disertai oleh Tuhan. Ya adik-adik, penyertaan Tuhan ada di kehidupan kita semua. Nah adik-adik jadi harus patuh sama orang tua, sama guru, dan juga adik-adik patuh sama peraturan-peraturan yang mengatur kita supaya kita menjadi lebih baik. Begitu kan ya Kak Elizabeth ya? Ya, nah sekarang adik-adik tiba waktunya kita akan memberikan persembahan. Persembahan adik-adik bisa adik-adik berikan, masukkan ke dalam amplop yang sudah dibagikan kepada orang tua adik-adik ya. Ada amplop tulisannya KPA, ada tulis KPA. Masukkan di situ persembahan adik-adik, lalu berikan lagi kepada orang tua supaya dikirimkan ke gereja. Gitu ya adik-adik, terima kasih untuk persembahan adik-adik yang sudah diberikan. Nah, sekarang kita juga akan menutup kebaktian kita hari ini. Tapi sebelum itu kita mau berdoa. Kita mau berdoa syafaat untuk hari ini. Yuk adik-adik semua lipat tangan, tutup mata, duduk manis, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa menyertai kehidupan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu bagi kami semua, bagi anak-anak sekolah minggu, bagi kami guru-guru sekolah minggu, dan bagi seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih, dan saat ini Tuhan kami mau berdoa syafaat untuk teman-teman kami yang pada hari ini atau teman-teman kami yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Tuhan Yesus, Engkau saja yang menyertai dan menjaga, memberikan semangat kepada teman-teman kami yang sedang dalam keadaan sakit. Tuhan, biarlah Engkau yang menemani mereka, memberikan kekuatan, penghiburan, supaya teman-teman kami
boleh dapat senantiasa menyerahkan segala sakitnya ke dalam tangan kasih-Mu, dan boleh memperoleh kesembuhan yang daripadamu saja Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau juga menyertai dan menjaga orang-orang yang merawat dan memberi perhatian kepada teman-teman kami yang sakit. Biarlah mereka semua juga boleh ada dalam keadaan yang sehat. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang akan menghadapi ujian kenaikan kelas atau PAT. Tuhan, Engkau yang menyertai dan menjaga, memberkati anak-anak kami Tuhan, agar apa yang telah mereka pelajari selama ini boleh dapat mereka ingat dan boleh dapat mereka mengerjakan setiap soal yang diberikan yang harus mereka jawab Tuhan. Berikan konsentrasi yang baik kepada anak-anak kami Tuhan, dan biarlah mereka boleh dapat memperoleh hasil yang baik, hasil dari ujian yang memuaskan untuk mereka. Kami serahkan anak-anak kami semua ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, supaya mereka boleh dapat mengikuti ujian dengan baik. Ya Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini berulang tahun. Secara khusus kami mau berdoa untuk adik Bragia Miyuki yang pada tanggal 25 kemarin berulang tahun. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi Bragia. Engkau yang memberikan kepada dia kesehatan, Engkau yang memberikan kepada dia pertumbuhan yang baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau terus menyertai dan berkati teman kami Bragia Miyuki. Begitu juga teman-teman kami yang lain yang mungkin tidak kami ketahui pada saat ini berulang tahun. Tuhan, biarlah Engkau juga yang memberikan penyertaan, sukacita, panjang umur kepada mereka. Ya Tuhan Yesus, kami juga saat ini mau berdoa untuk orang tua kami Tuhan. Engkau kiranya terus menjaga dan memberkati kedua orang tua kami, memberikan kesehatan kepada kedua orang tua kami Tuhan, untuk boleh dapat terus menjaga kami, melindungi kami, menyertai kami Tuhan. Dan juga Tuhan, Engkau memberkati kiranya kakak-kakak guru sekolah minggu dalam segala tugas dan pelayanannya Tuhan. Kau berkati mereka semua masing-masing, berikan kesehatan senantiasa, dan kiranya boleh dapat terus menjadi guru sekolah minggu yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang pada saat ini Tuhan tengah menghadapi pandemi Tuhan. Dan kami tahu Tuhan keadaannya mungkin sudah semakin tidak baik, tapi kami percaya penyertaan-Mu bagi kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau terus menjaga dan melindungi kami. Dan biarlah kami semua anak-anak-Mu Tuhan boleh terhindar dari sakit penyakit pada saat ini. Tuhan, kami juga saat ini bersyukur untuk gereja-Mu GKP Tanjung Barat yang pada tanggal 27 berulang tahun Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau saja yang terus memberkati gereja-Mu, jemaat GKP Tanjung Barat. Biarlah boleh dapat terus tumbuh, berkembang dalam pelayanan bagi-Mu. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau terus menyertai dan menjaga juga para majelis jemaat dalam tugas pelayanannya, berikan kesehatan juga kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan menutup kebaktian kita hari ini. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu Jalan Serta Yesus. Ayo. Ya adik-adik, pada hari ini kita diiringi musiknya oleh Kak Ino. Adik-adik, yuk kita bangkit berdiri. Kita mau menyelesaikan kebaktian kita. Bangkit berdiri, kita nyanyi Jalan Serta Yesus.
serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Kanan. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Ya adik-adik, selesai sudah ibadah kita pada hari ini. Sampai ketemu kembali di ibadah berikutnya 2 minggu yang akan datang. Shalom. Dadah.